Assalamualaikum teman-teman. Saya ingin komentar tentang Bunda Korla. Saya sebenarnya males ya menanggapi hal-hal seperti ini. Cuman saya lihat, Masya Allah, itu yang menghujat Bunda Korla itu bahasanya, kata-katanya sudah tidak ada rasa malu, tidak manusiawi. Asal jeblak aja sepuasnya hati. Kau tidak takut akan karma ya, tidak takut akan karmanya dari Allah. Menghujat, menghina Bunda Korla sampai segitunya, bahkan melaporkan ke polisi tanpa alasan. Ya mungkin alasan buat dia ada, tapi kalau melihat saya pribadi, selagi orang itu tidak merugikan hidup kita, tidak mencemarkan nama baik kita, atau tidak menipu kita, untuk apa kita laporkan polisi? Ya kan? Dia mau berbuat seenaknya, mau bagaimana itu haknya orang. Beda kalau orang itu merugikan diri kita pribadi, istilahnya merugikan hidup kita, mencemarkan nama baik kita, itu haknya dia untuk lapor polisi. Nah kalau orang itu sendiri tidak merugikan dia, kok dilaporkan ke polisi, kan lucu. Ngeri loh saya lihat komentar-komentar tentang hujatan hinaan ke Bunda Korla itu mengerikan. Asal sepuasnya, nggak memikirkan, bahkan melaporkan ke kedutaan karena tidak bayar pajak di Jerman. Apa urusannya coba? Masya Allah, sampai segitunya gitu loh. Hidup orang kau dikorak-korak, dengan cara apapun istilahnya digoyahkan. Kalau Allah nggak berkehendak, tetap aja orang itu tidak bergeming karena dia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bunda Korla tuh orangnya baik loh, tulus. Dia selalu ingin membuat keluarganya bahagia, membuat teman-temannya bahagia. Dia tidak ingin melihat teman-teman terkasihnya atau saudara-saudara terkasihnya bersedih. Dia tidak ingin. Apapun dia lakukan, yang penting orang-orang terkasihnya bahagia, dan tulus orangnya. Orangnya juga tidak munafik, apa adanya. Kamu mau senang sama saya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi orangnya apa adanya gitu loh. Tidak suka pujian orangnya. Orangnya baik loh, hanya orang yang tidak mengerti dia yang inilah. Makanya saya bingung kok. Aduh, mengerikan loh hujatan-hujatan untuk Bunda Korla itu, sangat mengerikan sekali. Padahal aduh ya Allah, Bunda Korla tuh orangnya baik loh. Ini menurut pandangan saya loh. Saya juga tidak mengenal beliau, cuman setelah saya ngikutin video-videonya beliau itu malah saya simpati loh. Hanya orang bodoh yang tidak memahami dia sampai dilaporkan ke polisi. Apa urusannya coba? Aduh, orang Indonesia kan tidak bodoh ya, bisa menilai. Coba, kehidupan orang dihancurkan dengan cara apapun, dihujat, dihina, dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke kedutaan. Apa untungnya coba? Dan kalau ampun deh. Dan bila sesuatu yang sudah dikasih itu, untuk apa diminta lagi? Kalau kita sudah memberi seseorang itu dengan tulus, diminta lagi kan malu. Malah jadi bahan ketawaan seluruh Indonesia loh. Orang Indonesia mentertawakan nanti jadinya. Jadi kita aja yang lihat malu gitu. Apalagi bahasanya yang bahasanya yang sejeblaknya, seenaknya itu, nggak takut karma ya. Ingat ya, karma Allah itu ada loh. Kalau kita tidak ingat itu, Masya Allah, mungkin sekarang tidak ada teguran dari Allah. Istilahnya mau seenaknya menghina orang, mau seenaknya melaporkan orang ke polisi. Tapi ingat, karma Allah tuh pasti ada. Apalagi Bunda Korla kan tidak aneh-aneh, diem aja, tidak menghujat, tidak mengganggu, istilahnya tidak menghujat, tidak membalas dengan buruk gitu. Bahkan dia hanya sedih, nangis, ataupun dia emosional dengan kata-kata dia. Sedih loh, miris ya. Saya sedih miris, bukan Bunda Korla, sedih miris itu sama orang-orang itu gitu. Kok kayak nggak ada kerjaan, melaporkan dia ke polisi, bahkan dengan alasan pornografi. Emang Bunda Korla merugikan dia hingga dia dilaporkan ke polisi, menghancurkan hidup dia, mengganggu hidup dia? Apa untungnya coba? Orang Indonesia kan tidak bodoh, bisa menilai. Kerjaannya apa kok bisa ngelaporin Bunda Korla ke polisi? Karena kayak orang gak ada kerjaan.
Orang Indonesia kan bisa nilai Bunda Korla itu baik atau tidak, Bunda Korla itu merugikan atau tidak. Kan orang Indonesia nggak bodoh, bisa nilai. Ngapain dilaporkan ke polisi? Masya Allah, kasihan loh, mengerikan loh media sekarang itu. Orang ingin tenar berbagai cara, nggak peduli nama baik, nggak peduli nyakitin orang, nggak, udah rasa malu sudah putus, yang penting tenar. Mengerikan ya. Aduh, sebenarnya saya malas loh teman-teman membahas ini, cuman bahasa-bahasa di YouTube itu udah keterlaluan. Menghina Bunda Korla itu udah kelewat batas. Makanya saya komentar, walaupun saya tidak mengenal beliau, tapi saya ngikutin perjalanannya beliau. Jadi saya sedih. Itu orang-orang baik loh, tidak merugikan orang lain kok dihujat, dihina. Kalaupun sekarang dia terkenal, itu dari rezekinya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena kesabaran dia, keikhlasan dia dalam menjalani hidup untuk keluarganya, ya Allah angkat sekarang derajatnya. Harusnya kita senang loh, bukannya malah berbagai cara menghancurkan dia, menghancurkan nama baiknya, menghancurkan mentalnya. Berarti kan kita jahat juga ya. Berarti kita jahat loh kalau memang kita seperti itu. Cobalah ya, untuk orang-orang yang menghujat Bunda, yang membenci Bunda Korla, sadar ya bahwa rezeki orang itu sudah ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, apapun yang dilakukan manusia itu ada karmanya. Karma buruk ya pasti buruk, balasannya dari Allah. Karma baik ya pasti baik. Ya sekarang yang dijalani Bunda Korla adalah karma baik, karena hatinya yang baik dan tulus untuk keluarganya, sekarang diangkat derajatnya ya. Oke teman-teman, kita doakan yang terbaik buat Bunda Korla ya. Kita dukung beliau, tetap semangat. Semoga Allah selalu menjaga beliau dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk subscribe-nya teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tanpa dukungan Anda saya bukanlah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi